Halo semuanya, selamat datang di Masa Iya, segmen yang ngebahas rasa penasaran tentang dunia hewan. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Dukungan kalian sangat berarti banget buat perkembangan channel ini. Sejak tahun 2021, banyak warga dihebohkan dengan kemunculan besar-besaran ikan sapu-sapu di sungai, waduk, bahkan selokan. Mereka memenuhi perairan, membuat nelayan lokal kesulitan menangkap ikan asli. Bahkan dilansir dari Antara News, dari membludaknya populasi ikan sapu-sapu ini tidak hanya merugikan bagi ikan lokal di lingkungan perairan tersebut, tapi juga berdampak serius terhadap perekonomian masyarakat apabila tidak ditindaklanjuti dengan bijak. Tapi, masa iya sih? Kok bisa ya mereka tiba-tiba jadi sebanyak itu? Ikan sapu-sapu memiliki nama ilmiah Hippostomus plecostomus dan termasuk dalam famili Loricariidae. Spesies ini berasal dari perairan tropis Amerika Selatan, khususnya di lembah sungai Amazon dan Orinoco. Secara fisik, ikan ini punya tubuh pipi memanjang, mulut di bagian bawah menyerupai penghisap atau sucker mouth, serta dilapisi sisi keras seperti lapisan baja. Ikan sapu-sapu termasuk invasive spesies, yaitu spesies pendatang yang tidak berasal dari ekosistem lokal, namun mampu mendominasi habitat baru. Ikan ini omnivora, mereka bisa makan lumut, detritus, sisa-sisa organik, bangkai, bahkan telur dan larva ikan lokal. Yang jadi masalah adalah mereka bersaing langsung dengan ikan asli seperti ikan nilam, tawes, atau wader yang jadi lebih sulit berkembang. Karena kemampuan makannya yang luas, sapu-sapu bisa bertahan di perairan dengan sedikit makanan. Kalau kamu pegang ikan ini, pasti terasa keras. Tubuhnya dilindungi oleh pelat tulang atau armor dari kepala sampai ekor. Selain itu, sirip punggung dan dada memiliki duri tajam yang bisa menyakiti pemangsa. Inilah yang membuat ikan lokal maupun predator alami seperti burung atau reptil air malas untuk memangsa mereka. Bahkan alat pemancing biasa pun sering gagal karena mulutnya menempel kuat di batu atau permukaan keras. Habitat asli ikan ini adalah sungai berarus deras di wilayah tropis Amerika Selatan seperti Amazon dan Orinoco. Di sana mereka hidup berdampingan dengan banyak spesies predator dan punya peran alami dalam ekosistem. Namun saat dipindahkan ke Indonesia, terutama lewat perdagangan akuarium dan pelepasan ke alam, mereka berkembang tanpa pengendali alami. Akibatnya terjadi ledakan populasi yang tidak terkendali. Ikan sapu-sapu bisa hidup selama 10 hingga 15 tahun dalam kondisi yang baik. Mereka juga cepat dewasa, dengan kemampuan berkembang biak setelah berumur sekitar 1 tahun. Betinanya bisa menghasilkan 100 hingga 300 butir telur dalam satu musim, dan meletakkannya di celah batu atau dasar sungai. Kemudian jantan akan menjaga telur hingga menetas. Bayangkan kalau satu betina bisa melakukannya setiap tahun. Mungkin terdengar aneh, tapi di beberapa daerah seperti di Jawa Barat dan Kalimantan, ikan ini mulai dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Masyarakat mengolahnya menjadi abon, bakso, bahkan keripik. Namun, karena ikan ini sering hidup di perairan kotor, pengolahan harus dilakukan dengan benar dengan cara direbus 2 kali, dibersihkan isi perut dan darahnya, lalu dimasak hingga benar-benar matang.
Ikan ini dikenal sangat tahan banting. Mereka bisa hidup di air berlumpur, kekurangan oksigen, bahkan tercemar limbah rumah tangga. Mereka menggunakan usus belakangnya untuk menyerap oksigen langsung dari udara, mirip seperti bernafas menggunakan kulit. Selain itu, mereka aktif di malam hari atau nokturnal, yang berarti aktivitas makannya terjadi saat kita sedang tidur. Inilah salah satu alasan populasinya cepat sekali bertambah tanpa kita sadari. Nah, jadi mengapa ikan sapu-sapu bisa mendadak banyak? Karena mereka adalah spesies invasif yang kuat, sulit dimangsa, bisa makan apa saja, hidup lama, dan cepat berkembang biak. Namun, tanpa pengendalian, mereka bisa menjadi ancaman bagi ekosistem lokal dan nelayan tradisional. Nah, itulah tadi beberapa fakta-fakta menarik tentang ikan sapu-sapu. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai habis. Yuk, bagikan informasi ini ke teman-teman agar makin banyak yang paham tentang pentingnya bagaimana menjaga keseimbangan ekosistem. Dan jangan lupa dukung terus segmen Masa Iya dengan subscribe channel Creative Lab, like, dan komen ya. Sampai jumpa di video berikutnya, karena di dunia hewan selalu ada yang bikin kita berkata, "Masa iya?"